Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stephen On Purnawan, kelas 5B1 Informatika dengan NIM 008 akan mempresentasikan tentang Rapid Application Development atau disebut dengan RAD. Pengertian dari RAD atau Rapid Application Development atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerja sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement user dan selanjutnya akan disingkirkan. Kelebihan dari RAD sendiri yaitu membutuhkan aplikasi bisa berubah secara sewaktu-waktu. Aplikasi bisa dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan user. 3. Memperkecil dan kemungkinan error dan hal buruk yang lainnya. 4. Waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif. Dan kelima, mempermudah proses integrasi. Dan kekurangan dari RAD sendiri yaitu membutuhkan tim dengan skill teknis yang mumpuni. Yang kedua, memerlukan kolaborasi tim yang kuat. Yang ketiga, hanya cocok untuk proyek yang waktunya singkat. Dan yang keempat, hanya cocok untuk digunakan pengembangan aplikasi secara modular atau fokus ke suatu fitur yang dijadikan modul terpisah. Yang kelima, sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Dari tahapan RAD sendiri yang perlu dilakukan, tentunya harus memerlukan perencanaan kebutuhan terlebih dahulu, baru melakukan desain sistem, yaitu dengan menghasilkan tes, refine, dan prototype. Setelah melakukan desain sistem, langsung berlanjut pada pengembangan, dan lalu dilanjutkan pada implementasi. Perencanaan kebutuhan ini merupakan tahapan awal di mana suatu pengembangan sistem di mana akan dilakukan identifikasi masalah untuk pengumpulan data yang diperoleh oleh pengguna atau stakeholder untuk tujuan mengidentifikasi maksud akhir dan tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Informasi sistem aktifan pengguna akan terlibat sangat penting untuk mencapai tujuan karena tahapan ini dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi dalam tahap sebelumnya. Proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Tahap ini desain sistem yang telah dibuat dan sepakati diubah dalam bentuk versi beta sampai versi final. Tahapan ini programmer juga harus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian yang sambil mempertimbangkan feedback dan pengguna dan klien. Jika proses berjalan lancar, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Sedangkan jika aplikasi dikembangkan belum menjawab kebutuhan, programmer akan kembali ke tahap desain sistem. Implementasi atau desain produk. Tahapan ini merupakan tahapan di mana programmer merupakan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. Sebelum sistem diterapkan terlebih dahulu, dilakukan proses pengujian terhadap program dan mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.